Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kami dari kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pengganti UAS, yang dimana kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Arif Rahman, lalu rekan-rekan saya, yaitu Ali Sultan Rasya, Ramadan Firdaus, dan juga Muhammad Ihsan Fansurya. Sini saya akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul implementasi nilai-nilai Pancasila untuk pemberantasan kasus korupsi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Latar belakang. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan adanya perkembangan informasi dari segala aspek kehidupan manusia yang akan mengubah pola relasi antara manusia dan mesin, di mana pekerjaan manusia akan tergantikan oleh teknologi dan mesin. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi sosial, politik, dan budaya negara. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Selanjutnya, salah satu cara dalam melakukan pengurangan tindakan korupsi adalah dimulai dengan penanaman nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap individu dan menjadikan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai karakter yang harus diimplementasikan. Oleh karena itu, kami mengambil judul implementasi nilai-nilai Pancasila untuk pemberantasan korupsi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita ambil yaitu bagaimana tindak korupsi menjadi tindakan yang marak terjadi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kebijakan atau alternatif untuk menangani permasalahan korupsi berdasarkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bagaimana usulan kebijakan alternatif untuk menangani permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia pada revolusi industri 4.0. Yang keempat, apakah kebijakan yang diusulkan sudah sesuai dan dapat diterima oleh Undang-Undang NKRI tahun 1945. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan yang mendasari penulisan ini yaitu pertama, untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab tindak korupsi menjadi tindakan yang marak terjadi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan atau alternatif untuk menangani permasalahan berdasarkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memberikan usulan kebijakan alternatif yang tepat untuk menangani permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa revolusi industri 4.0. Yang keempat, untuk mengetahui kebijakan yang telah diusulkan sudah sesuai dan dapat diterima oleh Undang-Undang NKRI 1945. Selanjutnya, Ramadan Firdaus. Oke, selanjutnya ada manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menjadi literatur review bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada cara pengambilan data, cara pengumpulan data yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, yaitu dengan cara mengumpulkan data perkara dan terdakwa korupsi dalam kurun waktu 4 tahun ke belakang. Itu adalah sebagai berikut. Ini merupakan data yang terjadi berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif Sultan Rasya. Baik, terima kasih rekan Rama. Berikutnya adalah analisa. Nah, pada hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka kami menganalisa bahwa kasus korupsi yang terjadi berdasarkan pantauan Indonesia Corruption dari ICW, ada sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindakan pidana korupsi yang disidangkan dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Angka ini merupakan jumlah perkara yang disidangkan di seluruh tingkat pengadilan termasuk di level peninjauan kembali PK. Meski dalam kondisi pandemi, jumlah perkara korupsi yang disidangkan pada 2021 naik cukup signifikan
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, bisa di next. Berikutnya di subbab terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, rekam jejak digital sudah semakin mudah untuk diakses. Kasus korupsi merupakan tindakan kriminal yang sangat merugikan. Karena korupsi dapat mengakibatkan laju perkembangan dan kemajuan negara terhambat. Demikian dengan laju industri 4.0 yang semakin pesat di mana negara-negara berlomba-lomba untuk dapat bertahan di dalam pancaran laju teknologi. Dengan adanya kasus korupsi, maka laju perkembangan negara semakin terpuruk. Mungkin sekian dari kasus yang kami sudah teliti. Kami semua ingin mengundurkan diri. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.